Halo penonton sekalian, kita kembali lagi pada video kali ini. Pernah nggak sih kalian tuh merasa bahwa diri kalian itu sangat lelah sekali, banyak pikiran, sering overthinking, ataupun merasa kurang semangat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari? Kita sering memikirkan tentang kesehatan fisik kita, seperti tidur teratur, makan teratur, ataupun kita rajin olahraga. Tapi kapan terakhir kali kalian semua itu memikirkan tentang kesehatan mental kalian? Padahal itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kesejahteraan psikologis atau yang biasa dikenal dengan psychology well-being. Nah, tapi apa itu psychology well-being dan mengapa itu penting bagi kehidupan kita? Langsung saja kita bahas apa itu psychology well-being. Apa sih sebenarnya psychology well-being? Kesejahteraan psikologis atau yang sering disebut psychology well-being adalah kondisi di mana seseorang merasa puas dengan dirinya sendiri, mampu menghadapi tantangan hidup, dan memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. Tapi, apa artinya itu secara lebih sederhana? Secara sederhana, kesejahteraan psikologis itu adalah bagaimana kita itu merasa baik dengan diri kita sendiri dan kehidupan kita. Bukan berarti selalu bahagia ya, tapi lebih kepada rasa tenang dan mampu mengelola emosi serta tantangan sehari-hari. Nah, misalnya ketika kita mampu menerima kekurangan kita, tetapi optimis meski sedang menghadapi kesulitan dan merasa punya tujuan dalam hidup. Nah, itulah tadi tanda-tanda kesejahteraan psikologis atau psychology well-being. Menurut Carol Reeve, seorang psikolog, ada 6 dimensi utama dalam kesejahteraan psikologis atau psychology well-being. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada self-acceptance. Nah, ini tentang menerima kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri dan tetap merasa oke dengan hal itu. Dan kemudian yang kedua ada positive relations, yakni memiliki hubungan yang baik dengan orang lain adalah kunci untuk merasa didukung dan bahagia. Nah, dan ketiga ada autonomy. Nah, ini berarti kita mampu membuat keputusan sendiri tanpa perlu khawatir dengan apa kata orang terhadap diri kita. Yang keempat ada purpose in life atau tujuan hidup. Artinya di sini itu kita itu memiliki tujuan dan arah hidup membuat kita merasa hidup ini jadi lebih bermakna. Dan yang kelima ada personal growth. Nah, artinya di sini kita itu terus berkembang dan belajar hal-hal baru yang membuat kita itu merasa lebih baik dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir ada environmental mastery atau penguasaan terhadap lingkungan. Nah, hal ini adalah tentang merasa mampu mengendalikan lingkungan di sekitar kita seperti pekerjaan ataupun kehidupan sehari-hari. Jadi, kesejahteraan psikologis itu bukan cuma soal tidak merasa stres, tidak merasa bahagia, tetapi lebih kepada bagaimana kita itu bisa merasa puas dengan diri kita sendiri, menjalani hidup yang bermakna dan tetap kuat menghadapi tantangan yang ada di kehidupan. Nah, ini adalah fondasi untuk kebahagiaan dan kesehatan diri kita sendiri. Nah, setelah kita memahami apa itu kesejahteraan psikologis, selanjutnya, mengapa ini penting bagi kehidupan kita? Kenapa kita harus peduli tentang kesejahteraan psikologis kita?
Kesejahteraan psikologis adalah hal yang mempengaruhi banyak aspek di kehidupan kita, tapi seringkali kita lupa untuk menjaganya. Mari kita bahas mengapa ini penting. Psychology well-being itu seperti fondasi untuk kesehatan mental kita. Kalau fondasinya itu kuat, kita bisa berpikir lebih jernih dan mengelola emosi dengan baik. Misalnya, saat ada masalah, kita bisa lebih tenang dalam mencari solusi dan menjaga pikiran kita. Sebaliknya, kalau kesejahteraan terganggu, kita itu sering merasa cemas, mudah stres, atau bahkan merasa tidak percaya diri dengan diri kita sendiri. Selain untuk diri kita sendiri, kesejahteraan psikologis juga berpengaruh kepada hubungan-hubungan kita dengan orang lain di sekitar kita. Coba kalian bayangkan, kalau kita sedang stres misalnya, seringkali kita jadi lebih mudah marah ataupun menarik diri bukan dari lingkungan sosial. Namun, hubungan sosial yang positif ini juga bisa membantu kita merasa lebih didukung dan bahagia. Jadi, kesehatan mental dan hubungan sosial itu saling terhubung satu sama lain ya. Tahukah kalian kalau psychology well-being juga mempengaruhi kesehatan fisik? Misalnya, saat kita merasa tenang dan bahagia, tubuh kita merespon dengan cara yang positif pula. Kita jadi tidur lebih nyenyak, imun tubuh kita meningkat, badan kita lebih bugar, bahkan energi untuk beraktivitas juga lebih besar ketika kita merasa sejahtera secara psikologis. Sebaliknya, stres yang berkepanjangan bisa membuat tubuh kita itu lebih rentan terhadap penyakit seperti tekanan darah tinggi ataupun gangguan pencernaan seperti yang sering dialami di kalangan masyarakat sekitar kita, sering merasa asam lambung ataupun sakit yang lainnya. Dan yang terakhir, psychology well-being ini juga membantu kita menjalani hidup yang lebih bermakna. Saat kita merasa tenang dan seimbang, kita itu bisa lebih mencintai momen-momen kecil seperti misalnya matahari terbit di sebelah timur kita bisa melihat, dan ataupun waktu bersama dengan orang-orang kita di sekitar kita, orang yang kita cintai dan orang yang kita sayangi. Nah, ini bukan tentang selalu bahagia, tapi lebih tentang memiliki ketenangan dan rasa syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, psychology well-being itu penting banget untuk kehidupan kita sehari-hari, mulai dari cara berpikir kita, hubungan sosial kita, kesehatan fisik kita, hingga kebahagiaan kita. Marilah kita mulai dari hal-hal kecil yang membuat hidup kita lebih bermakna, seperti istirahat yang cukup, ataupun journaling, ataupun menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat diri kita yang biasa mendukung diri kita sendiri. Setelah kita tahu apa itu psychology well-being dan mengapa ini penting, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita menjaganya? Oke, jadi ada beberapa langkah-langkah sederhana yang bisa kalian semua lakukan dan coba mulai dari sekarang. Yang pertama, rawatlah diri kalian sendiri. Pastikan diri kalian itu tidurnya cukup, istirahatnya cukup. Ketika capek juga istirahat. Makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, dan olahraga secara teratur. Rawat diri kalian, misalnya skincarean ataupun perawatan yang lain, sehingga aktivitas sederhana seperti ini tuh bisa punya dampak besar untuk tubuh dan juga pikiran kita. Nah, kadang kita itu terlalu sibuk sampai lupa bahwa
tubuh kita itu juga perlu istirahat. Jadi, jadwalkan waktu untuk benar-benar memulihkan diri kita sendiri. Misalnya setelah capek seharian, seminggu, kita perlu istirahat. Kita tidak boleh mengganggu-gugat waktu istirahat ini hanya untuk diri kita sendiri. So, jaga diri kalian sendiri, rawatlah diri kalian sendiri. Yang kedua, belajar untuk mengelola emosi. Salah satu cara yang efektif adalah menulis jurnal atau journaling tentang kehidupan kita sehari-hari, mencurahkan perasaan kita, dan mencoba untuk latihan mindfulness seperti meditasi atau pernapasan yang dalam. Mindfulness di sini itu seperti kita sadar bahwa diri kita itu hadir di sini dan pikiran kita juga hadir di sini. Kita sadar. Dan kemudian cobalah untuk menerima emosi yang kalian semua rasakan tanpa menghakiminya. Ingat, semua emosi itu valid dan juga bagian dari kehidupan dan juga diri kita. Jadi jangan pernah menghakimi apa emosi diri kita. Yang ketiga, luangkan waktu untuk orang-orang yang kamu sayangi. Hubungan sosial yang sehat adalah salah satu kunci kesejahteraan psikologis. Jangan ragu untuk meminta dukungan saat kamu merasa kesulitan. Misalnya sesederhana menelpon orang tua ataupun bertemu pasangan, menelpon pasangan kalau kalian jauh, terus bertemu dengan teman-teman kalian, itu bisa membuat diri kita itu merasa lebih terhubung dan juga didukung dari orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, temukan hal yang bermakna. Temukanlah hal-hal yang membuat hidup kita itu lebih bermakna. Entah itu misalnya mengejar hobi kita, membantu orang lain, ataupun belajar sesuatu yang baru. Kegiatan seperti ini itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita dan memberikan tujuan kita dalam hidup kita ini. Ingat, kebahagiaan seringkali datang dari hal-hal kecil yang kita nikmati dan kita syukuri setiap harinya. Yang kelima, jangan ragu mencari bantuan. Ngosel lo video ah. Dan yang terakhir, jangan pernah ragu untuk mencari bantuan profesional ketika kalian semua merasa kesulitan. Konsultasikan dengan psikolog ataupun konselor profesional adalah langkah yang tepat untuk menjaga kesejahteraan psikologis kita. Ingat ya, meminta bantuan bukan berarti tanda kelemahan, tapi justru tanda keberanian untuk menjaga diri kita sendiri, merawat diri kita sendiri, dan kita sayang pada diri kita sendiri. Jadi, menjaga kesejahteraan psikologis kita itu bukan hal yang sulit. Mulailah dari langkah-langkah kecil. Rawat diri kita, kelola emosi kita, jaga hubungan sosial kita, temukan makna dan tujuan hidup kita. Dan jangan ragu ketika kalian merasa kesulitan, datang kepada bantuan profesional ataupun meminta bantuan ketika itu diperlukan. Dengan menjaga kesejahteraan psikologis kalian, kalian bukan hanya hidup lebih bahagia lagi, tapi juga lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, marilah kita mulai dari sekarang. Kesejahteraan psikologis adalah investasi, salah satu investasi terbaik dalam hidup kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.
See ya, penonton semua.